Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan cara kerja dari aplikasi ACE atau yang disebut juga dengan Executive Information System. Dan untuk menu-menu pada aplikasi ACE ini terdapat menu notification, manajemen roles, manajemen user, manajemen menu, manajemen konten, dan manajemen layout, manajemen connection, dan activity log. Cara menggunakan aplikasi ACE. Kita mulai dari proses atau prosedur login dan autentikasi. Sebutkan username, password, dan captcha. Kalau sudah diinputkan, langsung saja klik tombol sign in. Dan apabila validasinya sesuai dengan user yang ada di database aplikasi, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard seperti yang tampil di layar seperti pada saat ini. Selanjutnya kita masuk ke modul setting manajemen dashboard. Setting manajemen dashboard digunakan untuk mengelola data menu dan konten yang akan ditampilkan pada aplikasi. Yang pertama, ada di menu manajemen konten. Manajemen konten merupakan menu yang digunakan untuk mengelola penambahan atau perubahan konten-konten dashboard yang akan tampil pada setiap menu di aplikasi Smart Ace. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dashboard yang terdapat dalam aplikasi Ace ini, seperti dashboard TKB, PRC, LED, dan risk limit. Basically, dashboard yang ada di aplikasi ini itu bersumber dari aplikasi internal perusahaan yang terhubung ke aplikasi Ace ini. Seperti yang TKB ini, datanya ditampilkan di dashboard bersumber dari data aplikasi TKB itu sendiri, yaitu penilaian tingkat kesehatan si perusahaan, dan juga untuk dashboard PRC itu datanya dari aplikasi penilaian risiko cabang si perusahaan, dan LED untuk aplikasi penilaian risiko operasional, dan risk limit untuk penilaian risiko risk limit. Jadi dashboard di sini datanya ditampilkan dan dilengkapi dengan fitur prediksi dari machine learning untuk 3 waktu ke depan. Ini menyesuaikan dengan tipe penilaiannya, ada yang bulanan, ada yang triwulan, dan ada yang per semester. Nah, untuk fitur-fitur yang terdapat di dashboard, kurang lebih semuanya sama karena template, seperti fitur filter yang ada pada dashboard ini untuk memilih rentang waktu untuk data yang ditampilkan di dashboard. Misalkan saya majukan sedikit, lalu kemudian klik icon search. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk di sini ada beberapa fungsi di dashboard ini, yang ini untuk menampilkan atau mengekspansi visualisasi dashboardnya jadi full screen. Selanjutnya di sini ada print chart untuk dicetak dalam bentuk PDF. Selanjutnya di sini ada pilihan untuk menyimpan dalam bentuk gambar dan juga CSV. Nah, oh ya, selanjutnya di sini ada fitur untuk memberikan komentar tiap posisi ya. Jadi tiap titik-titik ini bisa dilakukan oleh si eksekutif untuk memberikan saran kepada divisi yang bertanggung jawab ya untuk tiap indikator-indikator yang mereka kelola. Misalkan di sini di TKB bisa diberikan pada posisi ini rekomendasi apa yang bisa dilakukan untuk pengelolaan tingkat kesehatan perusahaan yang lebih baik gitu. Nah, begitu pula di PRC bisa memberikan rekomendasi kepada pihak pengelola untuk mengelola pengelolaan risiko cabang yang lebih baik gitu. Begitu pula untuk LED dan juga risk limit. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan modul dashboard pada aplikasi Smart Ace ini. Selanjutnya kita masuk ke modul setting aplikasi yang terdiri dari manajemen role, manajemen user, manajemen menu, manajemen connection, dan activity log. Untuk aksesnya sendiri itu ada di settings, tinggal di hover nanti akan tampil opsi menu-menu yang ada. Kita pilih manajemen roles untuk akses ke halaman manajemen roles-nya. Di menu ini sendiri merupakan menu yang digunakan untuk menangani pengelolaan data setiap jenis kelompok karakteristik otoritas pengguna aplikasi Smart Ace. Pengelolaan otoritas akses setiap role terhadap masing-masing modul yang terdapat pada aplikasi ini ditangani pada menu ini. Untuk fitur-fitur yang tersedia ada tambah role, filter, edit, dan delete. Mungkin agar lebih terbayangkan seperti apa fungsinya, kita masuk ke fungsi edit ini.
Nah, di sini sudah tampil form seperti ini. Apabila ingin menambah, tinggal masukkan nama role-nya, deskripsi, dan otoritas import table yang bisa dimiliki oleh si role yang bersangkutan, dan juga otoritas menu atau hak akses menu dari si role yang bersangkutan. Contohnya di sini untuk admin operasional itu dia dapat mengakses semua menu yang terdapat pada aplikasi Smart Ace ini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai manajemen roles. Selanjutnya kita masuk ke manajemen user. Sama untuk aksesnya sendiri ada di modul setting, tinggal di hover nanti akan ada salah satu menu yang namanya manajemen user. Nah, kita sudah berada di halaman manajemen user. Manajemen user sendiri berfungsi untuk menu yang digunakan menampilkan dan mengelola pengaturan data setiap pengguna atau user dari aplikasi ACE ini sendiri. Adapun fitur-fiturnya yaitu tambah user, filter, dan di sini juga bisa dilihat statusnya yang untuk memonitoring siapa saja yang aktif. Di sini ada juga edit, delete, dan reset. Nah, mungkin kita coba salah satu fiturnya di sini edit. Di sini menampilkan form detail dari user, menampilkan nama, email, username, role, dan status. Nah, agar si user tadi dapat memiliki otoritas itu di setting di manajemen user ini ya, ditentukan dia masuk ke role apa gitu. Nanti disesuaikan dengan role yang sudah di mapping otoritasnya. Dan status aktif tidak aktif ini berguna untuk menentukan status si pengguna. Apabila tidak aktif maka dia tidak bisa login pada sistem. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya masuk ke manajemen menu. Sama terdapat di modul setting juga. Nah, kita sudah masuk di manajemen menu. Di sini fungsi menu ini berguna untuk melakukan manajemen terhadap menu-menu yang ada di dalam aplikasi Ace ini sendiri. Lebih tepatnya pengelolaan master menu. Jadi di sini bisa menambahkan menu, mengedit, dan juga menghapus. Nah, apabila di bawah menu ini kita tambahkan menu, otomatis dia nanti akan memiliki child menu begitu. Seperti yang bisa dilihat contohnya pada RIS, ini dia memiliki beberapa sub menu atau child menu. Seperti yang bisa dilihat, ini bisa disesuaikan sesuai keperluan user untuk si aplikasi ini menunya seperti apa. Apabila kita coba edit ya, ini bisa dicoba memasukkan menu labelnya, URL, terus di sini PID-nya apa gitu disesuaikan, lalu ikonnya dan statusnya aktif atau tidak aktif. Kalau apabila di setting tidak aktif maka menu tidak akan ditampilkan. Kurang lebih seperti itu untuk manajemen menu. Sekarang kita masuk ke manajemen connection. Nah, di manajemen connection ini sendiri fungsinya itu tempat mengelola koneksi terhadap data sumber yang akan ditampilkan di aplikasi Smart Ace ini. Jika mengingat kembali di penjelasan mengenai dashboard itu data-data yang tampil bersumber dari aplikasi internal yang terhubung dengan aplikasi Ace ini sendiri. Nah, terhubungnya itu melalui fungsi manajemen connection ini. Jadi bisa dilihat beberapa fitur yang ada seperti menambahkan koneksi, search, dan edit. Misalkan kita coba edit salah satu data. Nah, di sini tampil form untuk koneksi ke data atau sumber yang akan ditampilkan datanya di dashboard aplikasi Ace. Seperti ini kurang lebih, ada nama koneksi kode, hostnya apa, user database-nya, password database, portnya, skemanya apa, terus nama database-nya dan drivernya apa. Tapi untuk yang kali ini koneksinya masih ke lokal saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti si koneksi ini terhubung di menu manajemen konten tadi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu untuk manajemen connection. Dan selanjutnya yang terakhir kita masuk ke penjelasan mengenai activity log. Nah, di halaman ini tampil semua riwayat aktivitas pengguna
yang setiap user lakukan itu terrecord dan tersimpan di database log aplikasi, lalu kemudian ditampilkan pada aplikasi ACE ini. Di sini bisa dicetak dalam bentuk Excel, PDF, dan bisa difilter juga. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan aplikasi dari aplikasi ACE ini atau Executive Information System. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.